Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran 2. Jangan lupa like, tekan tombol subscribe dan notifikasi agar tidak ketinggalan pembelajaran berikutnya. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pagi itu, udara terasa dingin. Di sebelah rumah Pak Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernapas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi biasanya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Gejala awal penyakit asma berupa yang pertama, batuk terutama pada malam atau dini hari. Yang kedua, sesak napas. Yang ketiga, napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan napasnya. Yang keempat, rasa berat di dada. Dan yang kelima, dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi yang pertama, serangan batuk hebat, yang kedua, sesak napas yang berat, yang ketiga, napas tersengal-sengal, yang keempat, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitaran mulut, yang kelima, sulit tidur. Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk, dan yang keenam, kesadaran menurun. Ayo menulis, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman sebangkumu. Yang pertama, apa penyebab penyakit asma? Yang kedua, apa yang terjadi pada organ pernapasan penderita penyakit asma? Yang ketiga, apa gejala awal penyakit asma? Yang keempat, bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? Yang kelima, mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan? Yang keenam, bagaimana posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat? Dan yang ketujuh, adakah anggota keluargamu atau orang di sekitarmu yang menderita asma? Jika ada, siapa namanya? Nah, jika jawaban kamu telah selesai, kamu cek jawaban kamu dengan jawaban berikut ini. Yang pertama, apa penyebab asma? Penyebab asma adalah adanya udara dingin, debu, bahkan rambut. Yang kedua, apa yang terjadi pada organ pernapasan penderita penyakit asma? Yang terjadi penyumbatan saluran pernapasan. Yang ketiga, apa gejala awal penyakit asma? Yang pertama, sesak napas. Yang kedua, napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembus napasnya. Yang ketiga, dada terasa sakit. Yang keempat, batuk terutama pada malam atau dini hari. Yang keempat, bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? Yang pertama, sesak napas yang berat. Yang kedua, napas tersengal-sengal. Yang ketiga, batuk hebat. Yang keempat, sulit tidur. Yang kelima, kesadaran menurun.
Yang kelima, mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapatkan perawatan? Karena penyakit asma sangat berbahaya dan bisa mengancam keselamatan jiwa. Yang keenam, bagaimana posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat? Yaitu dalam posisi duduk. Yang ketujuh, adakah anggota keluargamu atau orang di sekitarmu yang menderita asma? Jika ada, siapa namanya? Jawabannya tidak ada. Banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Salah satu jenis tari menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari tari topeng menggunakan topeng. Gambar berikut ini menunjukkan salah satu contoh tari topeng. Penari pada gambar sedang menarikan tari klono topeng. Adakah tari lain menggunakan properti? Perhatikan beberapa gambar berikut yang menunjukkan gerak tari menggunakan properti. Nah, ini kamu perhatikan tari piring menggunakan propertinya yaitu piring. Ayo mengamati. Amatilah gambar dua tarian di atas. Tuliskan nama properti yang dipakai pada gambar tarian itu. Nama properti yang digunakan pada tari piring dan nama properti yang digunakan pada tari ranggu ayak. Nama properti yang digunakan pada tari piring yaitu piring. Nama properti yang digunakan pada tari ranggu ayak yaitu rebana. Ayo berdiskusi. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dalam kelompokmu. Kemudian, diskusikan jawaban kelompokmu dengan kelompok-kelompok lain dalam kelasmu. Yang pertama, apa yang dimaksud properti tari? Yang kedua, benda apa yang dapat digunakan menjadi properti tari? Yang ketiga, apa dasar pemilihan suatu benda digunakan sebagai properti tari? Yang keempat, apa fungsi properti tari? Nah, jika jawaban kamu telah selesai, kamu cek jawaban kamu dengan jawaban berikut ini. Yang pertama, yang dimaksud properti tari yaitu benda yang digunakan dalam pertunjukan tari. Yang kedua, yang dapat digunakan menjadi properti tari yaitu selendang, topeng, piring, dan kipas. Dasar pemilihan suatu benda digunakan sebagai properti tari yaitu berdasarkan tema tarian. Yang keempat, fungsi properti tari yaitu untuk menyampaikan maksud dari gerakan tari yang ditampilkan. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.